Fenomena TikTok fever mewabah di penjuru dunia. Aplikasi yang diluncurkan sejak 2017 ini tak hanya menorehkan sejumlah prestasi, namun juga segudang kontroversi. Belakangan ini TikTok dilaporkan akan ataupun sudah sign out dari beberapa negara. Nah, haruskah kita khawatir? Selengkapnya kami ulas untuk Anda dalam Benci Tapi Rindu TikTok. Kita mulai dari negara pertama yang kini sudah memblokir TikTok adalah India. Di tengah memanasnya hubungan diplomasi kedua negara atas masalah perbatasan di Himalaya, pekan lalu India mengumumkan pemblokiran 59 aplikasi China termasuk TikTok dengan alasan kedaulatan dan integritas, kemudian pertahanan dan keamanan negara serta ketertiban umum. Nah, pemblokiran ini menjadi pukulan telak bagi TikTok. Pasalnya India merupakan pasar utama TikTok. Di luar China, jumlah unduhan di India menduduki peringkat pertama terbanyak secara global. Di India, TikTok telah diunduh 611 juta kali atau setara 30,3% dari total download aplikasi. Akibat pemblokiran ini, induk perusahaan TikTok yaitu ByteDance diperkirakan akan mengalami kerugian 6 miliar dolar lebih atau setara dengan 84 triliun rupiah. Ini bukan kali pertama TikTok menjadi target India. Pada awal 2019, TikTok pernah dihapus dari Play Store dan App Store karena warga India kecanduan bermain aplikasi ini. Nah, belakangan muncul tudingan bahwa penggunaan data pengguna di India ini dilakukan oleh TikTok. Padahal, ByteDance memperkerjakan 2.000 lebih staf lokal di India, di mana sebelumnya ByteDance juga melakukan investasi sebesar 1 miliar dolar selama 3 bulan ke depan di India. Nah, selanjutnya ancaman bagi TikTok ini juga datang dari negeri Paman Sam, dari Amerika Serikat. Amerika dikabarkan sedang mempertimbangkan apakah akan ikut-ikutan memblokir TikTok. Alasannya, Parlemen Amerika mempertanyakan isu keamanan nasional atas praktik TikTok dalam mengelola data pengguna. Hal ini didasari dari adanya undang-undang dari China yang mewajibkan perusahaan domestik untuk mendukung dan bekerja sama dengan tim intelijen yang dikendalikan oleh Partai Komunis China. Nah, di Amerika, TikTok telah diunduh 123 juta kali atau setara 8,2% dari total download aplikasi. Nah, apakah Amerika ikut-ikutan cemas usai India memblokir TikTok? Dan akankah TikTok masuk ke daftar perusahaan teknologi China seperti Huawei yang juga sudah di blacklist oleh Amerika? Nah, ini karena lagi-lagi persoalan isu keamanan nasional. Yang jelas belum diketahui pasti benarkah penyebab wacana pemblokiran ini juga didukung oleh faktor lain seperti hubungan Amerika dengan China yang tidak harmonis, dari perang dagang, saling tuduh-menuduh soal virus corona, kemudian masalah Laut China Selatan, dan juga sampai masalah Hong Kong. Nah, apalagi ya, belum lama ini kita juga tahu Presiden Donald Trump kan juga sempat memiliki pengalaman yang kurang enak gitu dengan TikTok. Pada Juni lalu, pengguna TikTok ini melakukan prank yang membuat lokasi kampanye Trump di Tulsa ini sepi. Nah, akibatnya kampanye itu hanya dihadiri 6.200 orang. Padahal Presiden Trump ini sudah gembar-gembor akan ada 1 juta pendukungnya yang hadir di sana. Waduh, jangan bilang kalau ini baper ya. Nah, sempat kami mention soal Hong Kong. Dalam beberapa hari ke depan, TikTok dikabarkan juga tidak akan beroperasi lagi di Hong Kong. Rupanya ini masih berkaitan lagi dengan keputusan beberapa perusahaan teknologi besar seperti Facebook yang telah menangguhkan dan akhirnya membatalkan ya proses permintaan pemerintah untuk data pengguna di Hong Kong. Nah, keputusan ini ternyata masih ada sangkut pautnya dengan disahkannya Undang-Undang Keamanan baru oleh China di Hong Kong. Nah, intinya nih, TikTok mengatakan tidak akan mematuhi permintaannya yang dibuat oleh pemerintah China untuk menyensor konten ataupun memberikan akses ke data pengguna. Jadi TikTok akhirnya memilih lebih baik hengkang saja dari Hong Kong. Nah, meski begitu, menurut sumber yang beredar, jika dibandingkan dengan India atau Amerika, Hong Kong ini adalah pasar kecil yang merugi bagi perusahaan. Pada Agustus 2019, TikTok melaporkan hanya memiliki 150.000 lebih pengguna di Hong Kong. Jumlah ini memang sedikit jika dibandingkan dengan total jumlah unduhan secara global ini. TikTok sudah diunduh lebih dari 2 miliar kali. Bayangkan, wow, 2 miliar kali. Ini besar sekali, masif sekali. Kita lihat seberapa fantastis pendapatan TikTok. Sejak November 2017 kita tahu ByteDance melakukan merger dengan aplikasi asal Amerika yaitu Musical.ly. Nah, aksi merger ini mencapai nilai 1
miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 14,5 triliun rupiah. Nah, di tahun 2018 kita lihat nih, TikTok juga meraih pendapatan sebesar 7,4 miliar dolar yang setara dengan 107 triliun rupiah. Nah, kemudian dalam satu tahun saja ini ya, TikTok berhasil meraih 2 kali lipat revenue sebesar 17 miliar dolar atau sebesar 245,7 triliun rupiah. Ini besar sekali ya, suatu prestasi yang patut dibanggakan untuk TikTok. Maka itu valuasi ByteDance, induk perusahaan TikTok ini berkisar 105 hingga 110 miliar dolar. Besar sekali. Tentunya ByteDance kini dianggap sebagai startup dengan valuasi termahal di dunia. Bahkan berbagai analis menyebut jika perusahaan ini melakukan IPO, valuasinya ini diprediksi bisa lebih besar, yaitu mencapai 180 miliar dolar. Oke, kita berbicara soal awal mula TikTok mulai populer di sini, di Indonesia. Ini kan sempat ramai juga bahwa di tahun 2018 TikTok diblokir oleh pemerintah selama 1 minggu. Nah, blokir ini dilakukan atas temuan konten-konten yang negatif, vulgar, dan juga cyberbullying. Pada akhirnya blokir ini kemudian dicabut dan manajemen TikTok akhirnya sepakat membersihkan konten-konten negatif itu. Dan belum lama ini kita juga tahu TikTok memberikan donasi pandemi COVID-19 sebesar 100 miliar rupiah lewat BNPB. Nah, sekarang TikTok tidak hanya populer di kalangan anak ABG saja. Masyarakat dari segala umur, dari selebriti hingga politisi, ini sepertinya sudah mulai terbiasa bermain TikTok. Nah, pertanyaannya, akankah aksi negara-negara ingin memblokir TikTok ini kian bertambah? Kita nantikan bersama.